Halo, apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan saya, Rahmat Petuguran dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang. Beberapa bulan yang lalu saya baru mendapat buku bagus berjudul Maksud Politik Jahat, Benedict Anderson tentang Bahasa dan Kuasa. Penulisnya, ini senior saya nih, Om Jos Wibisono, menguraikan pemikiran Benedict Anderson tentang bahasa dan kekuasaan, ya, terutama dalam konteks politik di Asia Tenggara, khususnya lebih spesifik lagi di Indonesia dan Filipina. Nah, teman-teman sekalian, di buku ini Om Jos mengatakan kalau Benedict Anderson itu punya dua analisis yang menganggap bahwa standarisasi bahasa itu melalui ejaan bahasa Indonesia itu punya kecenderungan destruktif, paling tidak ada dua. Yang pertama, ejaan bahasa Indonesia itu membuat kreativitas penutur bahasa itu menjadi terkungkung karena bahasa yang mestinya menjadi arena yang demokratis milik semua penutur justru dimonopoli kebenarannya oleh negara. Negara melalui berbagai aturan mengatur standarisasi ejaan yang membuat ejaan versi negara itu disebut sebagai ejaan yang baik dan benar. Selain itu kurang baik atau bahkan tidak baik atau tidak benar. Nah, standarisasi yang disodorkan oleh negara itu membuat kreativitas penutur bahasa Indonesia tidak seleluasa dulu, terutama ketika sistem ejaan bahasa Indonesia itu masih menggunakan ejaan Republik, ya, atau ejaan Suwandi. Argumentasi ini menurut saya masuk akal karena mestinya, idealnya, arena bahasa adalah arena yang sangat demokratis. Setiap orang memiliki modal kultural yang sama untuk menjadikan bahasa versinya sebagai bahasa yang baik dan benar. Tentu saja terjadi kontestasi di antara penutur, tetapi kontestasi itu idealnya terjadi antara penutur satu dengan penutur yang lain. Sementara negara memiliki andil yang relatif kecil sebagai regulator saja, tidak menjadi pemain dan penentu mana yang baik dan benar. Yang kedua, menurut Benedict Anderson, ejaan bahasa Indonesia yang diterbitkan pemerintah pada tahun 1972-an itu telah memutus satu mata rantai literasi. Kenapa? Karena ada pemisah yang jelas antara buku-buku yang terbit sebelum EYD diterbitkan dengan setelah EYD diterbitkan. Akibatnya apa? Orang-orang yang lahir setelah EYD dilahirkan atau diterbitkan terbiasa menggunakan EYD dan kesulitan mengakses teks-teks yang terbit sebelum EYD diterbitkan. Ini make sense, ya, maksud akal. Saya sendiri mengalaminya ketika membaca naskah-naskah lama. Misalnya ketika saya membaca novel Layar Terkembang Sultan Takdir Ali Shahbana, saya merasa kesulitan karena saya lahir dan terbiasa menggunakan EYD, sementara Layar Terkembang ditulis menggunakan ejaan lama, ya. Begitu juga ketika saya membaca Madilognya Tan Malaka misalnya. Saya agak kesulitan memahami kata per kata, merekonstruksi gagasannya karena buku itu ditulis dengan ejaan lama, sementara saya lahir dan tumbuh dengan ejaan bahasa Indonesia EYD yang diterbitkan tahun 1972 itu. Meski demikian, bukan berarti saya menilai ejaan bahasa Indonesia yang diterbitkan pemerintah itu tidak memiliki keunggulan, tidak memiliki manfaat, ya. Menurut saya, ejaan sebagai satu proses standarisasi bahasa tetap diperlukan sebagai satu bahasa standar yang digunakan secara resmi pada lingkungan pemerintahan. Itu tetap diperlukan. Karena kalau tidak ada bahasa yang distandarisasi, komunikasi antara warga satu dengan warga lain, terutama yang dari latar belakang berbeda, akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu, menurut saya ejaan bahasa Indonesia meskipun memiliki kekurangan dan sebagainya, tetapi tetap memiliki manfaat. Oleh karena itu, tetap layak untuk dipelajari, terutama untuk mendukung komunikasi tulis kita. Mudah-mudahan diskusi singkat ini bermanfaat. Saya Rahmat Petuguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.